Saat ini atau hari ini kami sengaja berkunjung ke SMP Negeri 1 Rantau Alai untuk melihat dari dekat proses belajar mengajar, prestasi dan sarana prasarana di sekolah ini. Ikuti terus kami. Sekarang kami berada di SMP Negeri 1 Rantau Alai menyaksikan tari Mapak Raju oleh siswi SMP Negeri 1 Rantau Alai. Persembahan tarian Tapak Raju, persembahan dari SMP Negeri 1 Rantau Alai. Yang ditampilkan adalah siswa-siswi kelas 7 dan kelas 8. Pembina Bapak Edo Marsindo dan Ibu Nopina. Mana Pak? Anu baik, sini baik. Ayo, kayak situ kayak. Sudah kerja. Pernah ukur berapa menit? 5. Lebih. Baca tujuan Pak. 7 menit kan baca. Ah, 7 menitan baca. oh, 4 menit lagi. Aturan 3 ukur. 3 baik adik. Ayo. Di Bapak jalan sana, pergi aku jalan sini. Buat kayak gitu ya. Anu ke. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat ya? Sehat. Ya. Dengan Pak siapa Pak? Pak Nur Rahman Marsindo, Pak. Nur Rahman. Nur itu cahaya. Iya. Ya, Rahman dari Rahman bercahaya ya. Iya. Sudah berapa lama ngajar seni? Alhamdulillah dari di sekolah sini 4 tahun, Pak. 4 tahun. Oh, asli dari sini. Kita asli dari Palembang. Palembang, balik pergi ya. Tidak, kali di sini di rumah Tanjung Rajo. Kalau aslinya di Palembang. Ya, ini berapa kali seminggu latihannya? Latihan seminggu sekali, Pak. Seminggu sekali. Ada. Selain dari tampil di lomba-lomba di kabupaten atau provinsi atau di mana, di pemberdayaan seperti apa? Kita ada eskul, Pak. Oh, ada eskul ya? Eskul. Ya. Kita Pernah seminggu dipakai sekali. oleh masyarakat untuk pernikahan segala macam? Untuk ini pernah, Ya. Pak, pernah. Ya. Pernah. Ya. Ya. Ini, Pak. Ya, kita ambil dulu ya. Ya. Oh. Ya. Luar biasa. Cicip ya. 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 Oh. Ya. Ini kelas apa? Ini semuanya kelas 8, Pak. Kelas 8, kelas 9 sudah keluar ya. Dan ya kemarin Sudah keluar. Ada kaderisasi dari kelas 7 misalnya? Apa, Pak? Kaderisasinya Ya, ada. ada ya? Ada kan kami kan ada ini, Pak ya. Ada apa namanya?
eskul tadi kan? Eskul ya. Jadi Sudah setiap ada kelas ada. Ada. Jadi artinya walaupun kelas 9 keluar tetap ada. Ya. Tetap ada. Pak. Ya, ini sebenarnya tujuannya apa? Tujuan Hari Bapak Rajin. Hari Bapak Raja ini Pak sebenarnya untuk penyambutan. Oh. Untuk acara-acara tertentu kan? Ya. Atau hari sambut atau ada camat, atau ada kepala dinas, bupati, begitu Ya. tujuannya Hari Bapak Raja. Ya. Prestasi yang dihasilkan dari seni tari ini Ini seperti dari apa? prestasi kami Pak, mungkin ada Pak. Selama ini setiap ada perlombaan kami ngirim Pak. Ngirim ya. Walaupun dari Ke kabupaten, provinsi ya. kabupaten, provinsi. Ya. Pernah Provinsi nasional? Pernah nasional ada Pak. Ada. Ngirim juga. Iya. Yang Senin. Iya. Baik dari lagu sama tari ya. kreasi. Namanya seni itu kan banyak. Iya. Tidak harus nari. Iya. Tapi yang nari ini ada laki-laki juga. Belum ada Pak ini. Tapi kurang Bapak minatnya. Bapak guru seni ini bagaimana melatih anak? Lalu saya kan berdua Pak sama Ibu Pina namanya Pak. Oh, Saya ibunya ya. bagian musiknya, Pak Ibu Pinanya bagian Iya, nari. iya, iya. Itu Pak. Saya kira Bapak yang nari. Tapi ya, memang ada Pak. Ya saya sedikit-sedikit bisa Pak. Bisa ya. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Atau inovasi ke depan untuk pengembangan seni tari dan seni-seni yang lain seperti apa? Mudah-mudahan inovasinya Pak lebih berkembang lagi Pak. Oke. Lebih ininya mendapatkan kreatif lagi Kreatif, Pak. ya. Untuk ide-ide Ya. tari-tari baru gitu Artinya Pak. pembelajaran lebih aktif ya. Iya Pak. Oke, terima kasih Pak ya. 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 Mana lagi kelas mana Pak? Kelas. Yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara pemirsa dimanapun saat ini sedang menyaksikan channel siaran Agung Post Group bersama saya M. Saripudin Basri Esikom Imikom. Hari ini kami sengaja berkunjung ke SMP Negeri 1 Rantau Alai yang sangat populer karena ini sudah lama. Saya mengenal ini sudah lama sekali dan kita lihat bagaimana keberadaan sekarang, bagaimana proses belajar mengajar, prestasi yang mereka kumpulkan dan fasilitas serta sarana prasarananya. Sekarang kami di depan kami sudah ada Ibu Kepala Sekolah dan juga didampingi oleh beberapa dewan guru. Nanti kita akan satu persatu akan kita tanya. Mudah-mudahan ini menjadi masukan Pemda Ogan Ilir untuk meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan di Kabupaten Ogan Ilir yang akan datang. Bu, mungkin kalau ibu-ibu termasuk saya walaupun baru kali ini tapi saya mengenal sekolah ini. Sudah tahu bagaimana tentang sekolah ini. Tapi orang yang di luar sana termasuk pihak berkompeten mungkin secara detail tidak tahu. Maka dengan itu mohon Ibu jelaskan profil sekolah ini dan setelah itu perkenalkan kawan-kawan kita di sini. Silakan Bu. Oh iya, terima kasih ya Pak. Ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Perkenalkan saya Ibu Eka Fitriani SPD MAP. Ya. Di sini saya sebagai kepala sekolah. Kebetulan di sini saya untuk menjabat sebagai kepala sekolah itu sudah kurang lebih 4 tahun Pak ya. 4 tahun, Sejak tahun 2021 sampai sekarang. Insya Allah. Oh, ya. Dan juga di sini saya akan memperkenalkan dewan-dewan guru kami atau wakil. Kemudian di sebelah saya Ibu Azanova SPD. Ya. Beliau Pak merupakan wakil kesiswaan. Wakil siswaan. Ya, dan sebelah samping kiri kami adalah Pak Herizal. Pak Herizal ini mengajar di mata pelajaran PAI dan juga merangkap sebagai wakil kurikulum. Tokoh pencerahan ya. Ya. Dan selanjutnya itu yang cantik ini Pak. Saya perkenalkan lagi Ibu Lili Paradita. Ini adalah guru BK kami. Guru BK. Kebenaran Ibu Dita ini dari jurusan psikolog Pak. Oh ya. Oh, psikolog ya. Psikolog dari psikolog. Ya, Dan juga di samping Ibu Dita itu ada Ibu Hani. Ibu Hani ini mengajar mata pelajaran matematika. Matematika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sekilas Pak ya tentang profil sekolah kami. Untuk SMP Negeri 1 Rantau Alai ini berdiri pada tahun 1983. Nah, Cukup lama Pak lama berdirinya. sekali, ya. Itu saya baru umur 3 tahun. Dia sudah berdiri. Alhamdulillah mungkin beginilah keadaannya. Dan juga kami Pak dari pemerintah juga banyak dapat bantuan dari seperti sarana prasarana kita Pak ya. Sekolah kita sudah kelas-kelas. Mungkin sudah Bapak lihat tadi sudah agak mungkin bagus kondisi kelas. Dan juga kami memiliki tanah yang sangat luas di sini. Sangat luas, yaitu kurang lebih 2 hektar Pak. 2 hektar. Sampai ke belakang.
Sudah sertifikat. Sudah bersertifikat. Luar biasa. Sudah Dari bersertifikat, ASN iya daerah, benar. pasti deh. Oke, Sudah bersertifikat dan juga di sini kami ada 9 rombel. 9 rombel. Yaitu kelas 7 3 rombel, kelas 8 3 rombel dan kelas 9 itu 3 rombel. Iya. Dengan jumlah siswa 240 siswa. Iya, Dari iya. ke-9 rombel tersebut. Ya. Di sini Pak ya, tadi Bapak juga melihat ada lahan yang itu. Yang luar. Lahan itu kami manfaatkan Pak, setengahnya itu untuk tanam ubi. Oh, Ya, iya, iya, sudah 2 kali panen. Iya, Alhamdulillah, walaupun hasilnya Iya. sedikit, juga bisa kami nikmati bersama-sama untuk panen singkongnya. artinya singkong nggak beli lagi Bu ya? Ya, tidak beli lagi. Bisa serta- Kalau lapar kami tinggal merebus singkong. Iya. Dan juga bisa dibuat keripik Pak. Oke. Mungkin jadi pemasukan untuk Iya. kami ya, Luar biasa, sekolah. tepuk tangan dulu. Mungkin seperti itu Pak ya. Terima kasih. Lanjut Bu. Lanjut. Masih? Itu saja dulu. Mungkin Jumlah itu guru tadi berapa? jumlah guru kami kebenaran PNS ada 13 orang Ya. dan juga ada 8 itu guru P3K. Ya. Nah, di sini masih ada 3 yang honorer. Yang honorer. Tetapi yang satu Pak insya Allah mungkin lulus tahun ini. Ya. Pak Ido kemarin sudah mengikuti tes Oh. seleksi P3K dan juga mendapatkan nilai yang sangat memuaskan, Ya. yaitu nilai 500-an ya Pak. Ya. Kami berdoa semoga seluruh guru kami ini akan lulus P3K. Iya. Karena Se- guru ya. karena Secara guru umum prestasi seperti apa? Secara umum saja. Nanti prestasi detailnya sini mungkin. prestasi yang dimiliki oleh Ya, sekolah. sekolah. Kemarin kebenaran Pak, sekolah kami juga sudah memiliki guru penggerak Pak ya. Oh, guru penggerak. Ada 2 orang guru penggerak, Hmm. termasuk saya juga Ya. dari guru penggerak. Masih sekarang guru penggerak ya? Iya masih. Oke. Ada 2 guru penggerak dan juga siswa kami juga itu sering mengikuti perlombaan tingkat Perlombaan kabupaten. keluar ya. Alhamdulillah ada yang mendapat juara Pak ya. Iya. Kalau untuk kecamatan, alhamdulillah kami selalu mendapat juara. Mungkin juara 1 itu Top kegiatan. score ya? Iya, terskor untuk karnaval, gerak jalan indah tepat waktu untuk tingkatkan kecamatan Tawalai selalu merondol Sebenarnya itu Ibu hadiah. selain ingin meraih prestasi, tujuan Ibu mengirim anak-anak keluar, kegiatan keluar itu untuk apa? Sebenarnya Pak, saya mengirim itu bukan hanya untuk mengejar kemenangan apa, Ya. itu untuk melatih siswa untuk mandiri. Mungkin Oh. melatih mereka untuk bahwa melihat, oh beginilah dunia nyata. Ya. Dan Jadi mereka akan mungkin terbiasa untuk membuka wawasan Mm-mm. berpikir mereka. Ya, jadi mereka tahu, oh bukan di sini saja. Mungkin di luar sana masih banyak yang lebih mereka harus pahami Oh ya, sekali lagi tepuk tangan. Ya. dibanding di sana. Bu, tahan dulu, kita ke sini. Oke. Nanti di akhir Lanjut. waktu ada sesi Ibu lagi. Ya, Bu, tolong perkenalkan ngajar di mana, mata pelajaran apa, dan tugas di luar itu seperti apa. Silakan, Bu. Oke, terima kasih Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Ibu Azanova. Ya. Di sini saya sebagai wakil kesiswaan. Ya. Kalau untuk mengajar, mata pelajaran yang saya ajar itu mata pelajaran IPS. IPS. Khusus Ya. di kelas 8. Oke. Di sini saya sebagai wakil kesiswaan itu ya pasti berhubungan dengan siswa ada Pak ya. Betul. Siswa Ya. yang pasti karena kan kami dominan di sini siswa ini adalah orang tuanya petani. Oh, ya, ya. Dan kebanyakan juga selain Ya. petani mereka ini orang tuanya banyak merantau. Merantau. Makanya SMP Rantau Ala itu ada istilah, Ada ada rantaunya. sejarahnya. Iya. Ada Itunya, historisnya. iya, ada historisnya Pak Iya. Rantau Ala itu. Jadi pertama orang-orang dominan desa Iya. ini itu hobi mereka dominan kerjanya rantau. Ibu sendiri orang sini? Enggak, saya Oh, kebenaran bukan orang Oh. asli sini Pak. Oh, Kebenaran iya. waktu penempatan pertama kali Ogan Oke, Ilir di lanjut. sini Data Rantau Ya. Alai. Ya. Jadi kalau kami di sini sebagai wakil kesiswaan, Ya. karena kita kebanyakan orang tuanya ini merantau, Ya. mereka ditinggalkan dengan nenek atau Ya. paman. Ya. Nah, sehingga beberapa siswa di sini ada yang kurang. Oh. Kurang dalam artian itu kurang apa? Kurang diperhatikan. Oh. Tingkatnya mungkin dalam segi akademik di sekolah. Iya, iya. Mereka hanya tahu anaknya atau Iya. ponakan atau Oh. cucunya ini sekolah, tapi Iya. kadang beberapa siswa itu nggak datang ke sekolah. Iya. Nah, Secara spesifik, Iya. Ibu pasti menerima laporan dari Iya, guru di kelas ya. iya. Pak. Yang banyak laporan seperti apa mereka? Kalau laporan itu Dengan masalahnya seperti apa? dominan mereka itu tidak hadir di kelas kadang Tidak 2-3 hadir di kelas. hari atau berkelang. Nah, itu Iya. kita terima. Iya. Sudah itu kita secara otomatis nggak langsung kayak kita kembalikan dulu ke wali kelas Oh. untuk misalnya masih berulang, kita minta untuk sebagai ini saya dalam artian ini Apa memanggil yang berulang-ulang?
Ada Sampai yang berulang-ulang. Kalau sekarang ini mungkin nggak terlalu lagi Pak ya. Tapi ada. Tapi ada beberapa ada. Kalau kita- sudah terjadi seperti ini, solusi Ibu tawarkan untuk mereka berubah seperti apa? Kalau yang pertama kita tawarkan ke mereka, kita panggil dulu Pak. Oh, panggil. Iya dong, kita panggil, kita Tapi dengarkan. guru kelas yang manggil pertama. Ya, kita baru berikan ke dulu kesiswaan itu ya. belum nanti saya oh. baik kembali ke BK kan Iya, nanti iya. kan nanti udah kita tahu dari BK itu kan apa. Oh, kita kan iya. cari solusi Tapi sama mungkin guru. ada yang cukup selesai di kepala sekolah. Ada yang cukup di wali kelas. Ada mungkin yang Iya. beberapa yang tidak hadir tidak sempat kasih surat karena tetangga yang jauh Iya, ya kan. Tidak bisa kasih untuk teman, ada yang beberapa yang karena Iya. jauh tidak bisa teman bareng itu telat. Ibu Jadi artinya sering home visit juga ya? iya Pak. Tidak seluruh orang tuanya, suami istri mungkin keluar. Mungkin ibunya atau ini ya, ada Iya. di rumah ya? Ada Ya, bagaimana itu respon mereka setelah ibu melaporkan respon anaknya orang seperti tua pada saat kita datang ke sana, sebenarnya mereka itu sangat welcome Pak. Oh, Dengan ya. kita datang ke sana, mereka tahu oh ternyata anak saya ini ada beberapa hari itu di saat mereka sekolah ternyata nggak sampai ke sekolah, iya, iya. ya kan? Jadi kita pada saat dengarkan kayak gitu, kita mendengarkan mereka juga, Ya. siswanya juga memberikan alasan Iya. sehingga ada titik temu. Oh, Nah, sehingga siswanya ada mengalami perubahan, Iya, iya. orang tuanya juga welcome, sangat welcome. Hampir setiap home visit yang kita lakukan Iya. orang tuanya itu welcome. tapi sampai walaupun sudah sedemikian kita menekel, menyelesaikan, masih ada juga ya seperti yang Masih ada nyeleneh. Pak, masih ada Pak, Ada. masih ada. Yang kalau yang kayak gitu itu udah kebiasaan kan, bukan kebiasaan dalam artian beberapa lingkungan, pengaruh lingkungan. Karena kan Ya. beberapa Tapi siswa di sini ada mengganggu yang pelajaran juga kan? ya Mereka untuk pintar. untuk mereka pribadi mungkin terganggu ya Pak ya. Tapi Ya. kalau untuk per kelas ini wali kelasnya merasa rugi. Oh, ya. Karena ya, kan anak didiknya wali ya kan. kelasnya merah rugi. Iya rugi dong Pak. Kadang Kenapa? posisinya kenapa rugi? Anak didiknya yang lain dapat ilmu, kenapa satu anak ada berapa anak iya, ini nggak dapat iya, ilmu? iya. Ada kan? rasa ya, Iya ada rasa. ada rasa gitu. Kita di sini sebagai di sini kepala sekolah pun sama. Ibu Eka ini bukan hanya sebagai kepala sekolah, tetapi juga memomong kami Iya. sebagai pimpinan juga Pernah memomong persoalan kami. tidak selesai di guru, ada kesiswaan sampai kepala sekolah? Karena ini nggak ada Ibu ya, Tidak ada ya? nggak ada. Cuma sampai Luar nggak ada, biasa kan? nggak ada. Insya Allah semoga jangan sampai Pak. Memang Jangan sebenarnya ujung tombak itu harus bisa Mm-mm. menombak, walaupun tidak mati, jangan dimatikan ya. Iya. Ditombak saja memperingatkan ya. Dalam artian Sehingga gitu. selesai permasalahan. Benar. Jadi untuk kesiswaan Insya Allah kalau permasalahan hanya seputar ini, Insya Allah kami sudah selesaikan Iya. di bawah dalam artian Oh. paling kadang cukup sampai di BK pun udah cukup. Oke. Jadi kita bisa pada saat kan kita ada rapat bulanan nanti Oh. Ibu sebagai kepala sekolah mendengarkan apa dari laporan dari tiap wali kelas, kemudian apa itu kita nanti dicarikan solusinya sama-sama. iya, Jadi iya. Ibu Eka sebagai Artinya pemimpin kolaborasi. Ya, rapat kolaborasi, sensitif ya, benar. Ya. jadi Oke. pimpinan bukan hanya sebagai pemimpin tapi juga sebagai yang memberikan masukan untuk kami, memomong kami sebagai guru hingga tidak ada rasa yang terpisah-pisah untuk atau merasa arogansi sebagai pemimpin nggak ada. Oke, sebagai guru EPS tadi ya. Ya. Bagaimana fasilitas tentang pembelajaran EPS? Kalau Fasilitas ya? fasilitas ya, kalau kita kan IPS ini dominan kita kan sosial Pak. Oh, Jadi ya. kalau saya pribadi mengajar itu kita ambil contoh nggak usah jauh-jauh, Iya, nggak usah alam pakai ya? ambil contoh Jakarta nggak usah, kita ambil contoh daerah kita, Daerah. merantau, Oh iya, ya kan udah termasuk sosial. Iya, iya, Atau iya. misalnya kita tentang kabupaten kan Iya. beberapa nggak usah lah daerah Salah kita. satu contoh yang konkret seperti apa? Konkretnya saya memberitahu siswa ada berapa sih kecamatan di kabupaten kita. Iya, iya. Nggak ada, beberapa siswa itu Itu, ada yang nggak tahu Pak Bu, dasar. Sepele, tapi banyak yang tidak tahu berapa. Iya. Bahkan nama camat pun tidak tahu. Nama Benar. bupati tidak tahu. Nah, Ada. itulah basic Iya. ilmu sosial karena sosial Ya, itu luar bukan biasa. dari- Sekali lagi. tidak apa-apa, ribetnya tepuk tangan saja ya. Bu, masih ada lagi yang perlu sampaikan? Insya Allah udah itu aja kami Ya. sebenarnya kalau untuk Rantawala Insya Allah kekeluargaan dari setiap ini selalu saling support. Oke, Bu, saya guru PAI biasanya juru kunci. Terakhir kali siap, saya Pak. tanya, ya. Supaya Saya kembalikan tahu ke guru PAI ya, apa Pak. permasalahan, nanti bisa bikin tema ceramahnya seperti apa. Jadi saya minta sama guru BK dulu. Iya. Bu, guru BK tugasnya seperti apa? Sudah itu tidak mengajar kan? BK tidak mengajar. Tidak. Ya, oke. Tugas BK itu seperti apa? Dan apa yang pernah ditemui selama melaksanakan tugas? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deli Paradita, Ya. SPSI. Kebetulan saya di sini ditugaskan sebagai guru BK. Ya. Nah, Masih ya? ya, Ya. sarjana psikologi. Ya.
Di sini tugas saya sebagai guru BK seperti yang pada umumnya diketahui ya Pak, Ya. guru BK itu berkaitan dengan bimbingan dan juga konseling. Artinya Bimbingan dan membimbing dan juga konseling. memberikan Ya. pelayanan konseling terhadap siswa-siswa yang ada di SMP Negeri 1 Rantau Alai. Oke, saat kapan Ibu memberikan bimbingan kepada anak-anak? Tentu saja bimbingan tersebut jika secara terjadwal ya juga ada ketika misalnya siswa tersebut bermasalah. Iya. Kemudian secara langsung juga bisa dilakukan ketika melihat ada perilaku-perilaku mereka yang tidak sesuai atau mungkin ditemui pada saat mereka tidak tepat waktu datang ke Oke. sekolah, Saya pada saat tertarik dengan memakai pembicaraan atribut dengan lengkap Seperti seperti apa itu. konkretnya itu? Masalah itu. Permasalahan konkret yang ditemui di sekolah ini itu salah satunya setiap hari Senin itu kan ada agenda upacara Oh. bendera ya Pak ya. Nah, kami memilih siswa-siswa itu yang tidak memakai atribut secara lengkap itu Ada. dipisahkan barisannya. Itu Oh. kan kita memberikan contoh nyata bahwa Padahal ada setiap aturan sekolah kan? iya, Artinya masih dilanggar juga. iya, ya? Oke. Jadi bahwa setiap perilaku itu adanya konsekuensi dari setiap perilaku Iya, dan iya. bentuk konsekuensi itu tadi yaitu ya, salah satu bentuk punishment yang kami berikan adalah membedakan barisan mereka. iya sanksi. Itu. Sanksi. Sanksi ya. Oke. Itu tujuannya adalah memberikan efek jerah Oh. kan kepada Ada mereka. sanksi akhir selain dari sanksi itu tadi? Sanksi awal itu? seperti Itu sanksi awal, barisannya dibedakan ya Pak Oh. ya. Kemudian kami memberikan sanksi berikutnya itu berupa mereka ditugaskan untuk membersihkan halaman yang masih kotor atau Oh. mungkin Iya, iya, membersihkan kelas-kelas sampah-sampah, membuang iya. sampah seperti Maka itu dengan materialnya pengawasan bersih ya? guru Selain tentu untuk saja. itu ya? Hmm? Masih ada yang maka sekolahnya bersih. Sekolahnya bersih. Iya. Iya. Saya lihat kan bersih sekarang. Iya. Inovasi Bersih selalu. ke depan untuk bagaimana mengembangkan ilmu kebekaan kepada siswa seperti apa? Mungkin inovasi ke depan itu ingin membentuk konseling sebaya. Oh. Jadi peer to peer, bukan hanya guru yang memberikan konseling kepada siswa, tetapi siswa konseling sebaya. Artinya mereka itu bisa konseling sesama mereka. Iya, iya, iya. Oh, Bukan iya, hanya iya. guru yang Oke, memberikan oke, oke. konseling kepada siswa, tetapi juga siswa bisa memberikan Iya. grup. Mereka membuat grup ya Pak ya, Ya. grup yang mereka bisa saling sharing di dalam Iya, sana. Artinya mereka sharing. Iya, Iya. supaya Menambah permasalahan-permasalahan mereka itu tidak hanya dipendam. Mungkin kan mereka ada gap antara guru dengan siswa tadi ya ya. Pak ya. Menurut Ada pengetahuan rasa- BK ada gap itu? Pasti ada Pak. Masih Pasti ada ada. seperti apa? Penyelesaiannya seperti apa dan seperti apa? Melakukan pendekatan secara individual tentu Oh, saja ya. ya, itu Karena kan penyelesaian. ya Kalau gapnya seperti apa? Mereka? gapnya itu pasti mereka akan segan untuk ngomong permasalahan pribadi mereka Oh, kepada guru. Ya, Oleh karena itu kita membutukan pendekatan secara personal yang lebih kepada Bukan berarti dia orang-orang nunggu tertentu yang sakit membutuhkan. sakit sama kepala sekolah dengan guru misalnya nunggu di luar, tidak seperti itu ya. Tidak. Kapanpun mereka membutuhkan kami sebagai guru siapapun, Ya. misalnya dia nyamannya ke guru IPA, Ya. silahkan mereka bercerita kepada guru IPA, nanti guru IPA-nya bercerita kepada Oke, saya. satu tepuk tangan Seperti dulu. Semangat kita ini. Jadi di, Hari mendong enak bicara. Iya. Lanjut. jadi di sini itu menekankan kolaborasi satu sama lain, Oh, Pak. ya, Jadi ya. semuanya bekerja sama antara guru mapel, wali Ya. kelas, kemudian guru BK, waka dan kepala sekolahnya semuanya berkolaborasi. Oke. Iya. Fasilitas yang dibutuhkan oleh tugas-tugas perbekaan itu seperti apa? Bagaimana? Fasilitas-fasilitas Lengkap atau lengkap, alhamdulillah sudah dibuatkan suatu ruangan khusus ya Bu ya. ruangan khusus ya? Di belakang situ khusus Oh. untuk BK, jadi lebih intimate gitu. Oh, ya. Ketika kami manggil siswa Ya. itu kan bisa satu lawan satu, empat mata, butuhkan face to face, tempat yang nyaman, yang mungkin tidak bersifat rahasia kan umumnya. Artinya kan sarjana psi ya? Iya, sarjana Saya juga psikologi. pernah tes Kejiwaan. ikut tes SMP SMA untuk psi, ikut Asyawati MPSI itu yang di Oh. Sumatera Selatan. Mm-mm. Seperti apa di penalaran tentang psi ini, karakter anak di psi itu pernah itu tentang karakter. Kalau dalam perkuliahan kami sebenarnya pemahaman tentang anak ini cukup ribet ya Pak ya, karena itu. kita kan kalau di sekolah taunya anak itu pintar akademik, Iya. padahal tidak. Iya. Sebenarnya kan gaya belajar anak itu juga berbeda-beda. Iya. Ada yang auditori, ada yang kinestetik, ada yang visual. Nah, Iya. apakah kita sebagai guru ini bisa untuk menerapkan metode pembelajaran keempat yang berbeda tadi dalam satu kelas? Itu kan butuh kemampuan yang sulit dan
butuh pembelajaran yang berkelanjutan seperti itu, Pak. sebenarnya yang ingin Iya. saya tanyakan. Ya, tahu artinya memang orang Pesik ya. Oke, masih ada lagi yang perlu disampaikan? Ya mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Pada intinya SMP 1 Rantau Alai ini terus berusaha untuk menerapkan akhlak yang baik untuk anak-anaknya, kemudian berusaha semaksimal mungkin agar mereka tumbuh menjadi anak-anak yang mengenal potensi diri mereka masing-masing, tidak hanya pada bidang akademik tapi juga non akademik. Oke, Itu saja. kasih tepuk tangan dulu. Seulahnya. Silakan Ibu memperkenalkan diri, mata pelajaran apa atau tugasnya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Amarias. Ya. Saya mengajar mata pelajaran matematika. Ya, matematika Iya. ini ke era saya dulu 60-70 itu aljabar. Iya, Pak. Gurunya killer-killer. Iya. Bukan masuk ke sekolah itu takut dengan pelajar, tapi takut dengan guru. Tapi kalau sekarang hasil survei saya, hasil penemuan saya, podcast dari SD, SMP, SMA, gurunya sudah menjadi pengayom. Iya. Itu yang saya temukan dan saya sudah kirim surat kepada kementerian untuk pembelajaran dari SD, SMP, SMA seperti apa supaya jangan lagi, jangan SMP itu mengajari anak SD, guru SMA jangan mengajari anak SMP. Artinya mereka melanjutkan. Bagaimana solusinya? Mungkin teknik mengajar di SD itu lebih diperdalam lagi. Benar, Pak. Oke, Iya. silakan. Matematika seperti apa sekarang? Nah, kebetulan saya di sini mengajar kelas 7 dan Ya. kelas 8. Ya. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi kan kalau basicnya di SMP ini kan lanjutan dari SD, Pak ya. Nah, jadi saya Ditemui lebih dah itu yang saya ceritakan. Iya, benar, Pak. Ditemui? Ya, oke. Jadi di sini saya lebih menekankan lagi benar pengulangan atau Pengulangan. lebih ditekankan materi dia waktu masih di SD dulu. Iya, Jadi tidak usah terlalu jauh kita ngasih materi, Pak ya. Ya. Jadi kita ulang lagi misalkan materi seperti berhitung penjumlahan. Ya. Nah, itu dites lagi, Pak, apakah sudah bisa menghitung. Termasuk kali-kalian ya? Perkalian juga, Pak, itu Ya. saya terapkan juga. Perkalian dihafalin kan, kalau Ya. bisa dihafal luar kepala, jangan hafal Iya. pakai lagu, pakai Era nyanyian saya zaman dulu kelas kan, Pak ya. 2 itu 1 sampai Iya. 9 sampai sekarang bisa dites. Mm-mm. Sudah bisa. Mas- Membaca saya kelas 1 sudah Iya, era benar. saya. Era sekarang sampai SMP ada yang tidak bisa membaca, Ibu temui? Ada sebagian Sebagian ada tapi tidak banyak. tidak semuanya. Tapi Beberapa, masih ada. Pak, masih ada satu Iya. paling. Iya, Iya. masih ada yang belum bisa Masih baca. ada. Ha-ha. Solusinya seperti apa? Solusinya menurut saya ya tadi itu lebih ditekankan berlatih Iya. terus kan, Pak ya. Dari berhitung, membacanya juga latihan terus, Pak. Inovasi ke Inovasi ke depan, depan. bagaimana supaya matematika ini disenangi oleh anak-anak, Mm-mm. seperti apa? Nah, kalau inovasinya yang penting itu dari gurunya dulu. Oh. Kalau guru disukai, anak Oh. pasti suka juga, Pak ya. Iya, Nah, iya, jadi iya. pertama itu kita terapkan pola mungkin di kelas tuh jangan bosen, jangan Iya. jadi kita buat kayak permainan Iya. atau game gitu, Pak, Iya, gitu iya, ya. Ice breaking. Jadi sambil belajar sambil ada lagunya gitu, Pak. Iya. Jadi bisa dihafal Bisa sekalian dihafal. bisa diingat gitu, Pak Iya. ya. Sekalian pembelajaran. kan? Sekalian Oke, masih ada pembelajaran. lagi yang perlu disampaikan? Tidak ada, Pak, mungkin seperti Oke, itu terima kalau kasih, matematika luar ya. biasa, matematika. Iya. SMP Negeri 1 Rantau Alai ya. Iya. Hebat sekali nih. Ketemu lancar-lancar semua nih. Bu, kepala sekolah di sesi terakhir tidak terasa kita sudah 25 menit. Di sesi terakhir mungkin Ibu ada himbauan kepada anak-anak sekolah supaya rajin ke sekolah, himbauan kepada orang tua supaya mengontrol anaknya, karena di sekolah ini antara 7 jam 8 jam, selebihnya 17-18 jam itu ada di rumah. Tapi para orang tua mayoritas mempercayakan anaknya dididik sepenuhnya di sekolah. Makanya tapi tahan dulu Bu ya, saya ke guru Pai. Ya, tapi itu kira-kira ilustrasinya nanti bisa Ibu bahan masukan untuk di sesi terakhir. Pak Ibu, ini Pak Pai ya. Ini Kiai ini. Iya. Orang yang berbuat negatif sekeras apapun di luar sana, di mana-mana, kalau sudah mendengar ceramah Kiai biasanya luluh juga. Walaupun tidak spontan, mereka berubah. Tapi paling tidak waktu mereka jalan ke rumah mikir-mikir, oh Pak Kiai tadi ceramahnya begini. Sampai paling tidak mau tidur mikir-mikir juga, oh pada gilirannya mungkin ada perubahan walaupun sedikit. Jadi pembelajaran iman takwa serta jujur itu seharusnya dari sekolah. Menurut kawan-kawan ulama, saya membuka program
antisipasi dekadensi moral untuk podcast kita melibatkan puluhan kiai, bahkan sudah 40 kiai. Sudah kita wawancarai Dandim dan Kapolres, termasuk insya Allah sebentar lagi Kajari. Maka dengan itu ada saran alangkah baiknya, karena negara kita ini sekarang sedang dilanda dekadensi moral, yang moralnya merosot itu bukan orang-orang sembarang, korupsi dan koruptor. Katakanlah jadi koruptor, lebih baik dari koruptor daripada mandor, ya. Maka dengan itu mungkin ini perlu ada pencerahan mulai sedini mungkin dari bangku sekolah, mulai SD, SMP maupun SMA. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan selama ini seperti apa pelajaran di sini tentang iman, takwa dan kejujuran. Silakan, Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Bapak sudah hadir di SMP Negeri Serantau Alai ini. Perkenalkan, nama kami Herizal, sarjana pendidikan Islam. Kami di samping mengajar pendidikan agama Islam dan juga menjabat sebagai wakil kurikulum. Oh ya. Jadi wakil kurikulum itu tugasnya itu tentang kegiatan belajar kita, baik itu jadwal pelajaran maupun pelajaran ujian. Kemudian kami di sini menjadi guru pendidikan agama Islam sejak tahun 2004 sampai detik ini. Ya. Kemudian tentang agama ini alhamdulillah bukan hanya ngajar di kelas, tapi juga kami ada kegiatan-kegiatan lainnya, sama kegiatan yang kami galakkan di Rohis. Rohani Islam, di antaranya kata Bapak tadi tentang iman dan takwa. Nah, iman dan takwa ini kami isi dengan berbagai macam tentang akhlak, tentang agama, baik kami sendiri sebagai pembimbingnya, sama juga kami minta juga kepada guru-guru yang lain, Pak. Mengisi acara tentang tausiah, tentang nasihat. Jadi mereka bukan hanya di kelas, tapi juga setiap hari Jumat kami ada bimbingan. Bukan hanya dari satu orang saja, tapi seluruh guru memberikan nasihat, memberikan tausiah tentang bimbingan baik tentang keagamaan, sama tentang akhlak mereka di kehidupan sehari-hari. Kelihatannya ada perubahan. Alhamdulillah Pak. Etika dan moral mereka dari hari demi hari ada perubahan selama akhlak, karena Nabi sendiri berpesan innamal bu'istu liutammima makarimah akhlak. Aku diutuskan, kata Nabi Muhammad, untuk menyempurnakan, untuk memperbaiki akhlak. Alhamdulillah SMP Serantau Alai tetap eksis dan tetap terus tiap hari berbenah untuk memperbaiki akhlak-akhlak anak, khususnya di Kecamatan Rantau Alai ini, Pak. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Inovasi ke depan untuk pengembangan iman, takwa serta kejujuran terhadap anak-anak seperti apa? Baik, terima kasih ya. Jadi motivasi kami agama Islam ini kepada anak-anak kami, terus kami arahkan, kami nasihati, kami bimbing terus tentang akhlak-akhlak mereka, baik dari tipe sebaya sama orang-orang yang lebih lanjut usia dari mereka, bagaimana cara berbicara, bagaimana cara berjalan, itu terus kami bimbing terus. Ya, artinya sampai ke sana ya. Iya. Bimbingan kita. Bimbingan kami. Menurut pengetahuan saya, selama saya podcast sudah 5 tahun terakhir ini, tidak ada celah sebenarnya anak-anak didik itu untuk berbuat masalah lagi. Karena semua guru sudah menjadi pengayom, tapi ternyata masih ada juga. Itu. Maka dengan itu tantangan sangat besar di era modernisasi ini. Terima kasih Pak. Masih ada lagi yang perlu disampaikan? Cukup Pak, terima kasih. Itu saja dari kami. Terima kasih, kasih tepuk tangan. Ya, sekarang sesi terakhir Bu, tadi sudah saya sampaikan, ini sedikit ada tagline kami, orang yang bermoral tidak akan main judi, orang yang bermoral tidak akan main perempuan tanda kutip kecuali suami istri, orang bermoral tidak akan main narkoba, orang bermoral tidak akan jadi koruptor. Guys, sesi terakhir mungkin ada himbauan Ibu kepada wali murid, kepada murid supaya rajin sekolah, kepada orang tua supaya memperhatikan anaknya, karena tanggung jawab anak ini bukan kepada guru, karena guru terbatas waktunya, dan ada harapan kepada pemerintah. Silakan Bu. Baiklah Pak, di sini kan sesuai dengan visi sekolah kami, mungkin di sini kami mengutamakan anak itu memiliki anak yang berakhlak mulia. Jadi ketika anak sudah berakhlak mulia, mungkin mereka akan cenderung untuk tidak melakukan hal yang tidak menyenangkan. Dan juga kami di sini bekerja sama dengan orang tua Pak Kami memanggil orang tua untuk
melakukan kerjasama dengan kami. Kami minta kepada orang tua ketika anak di sekolah memang adalah tanggung jawab kami sebagai guru. Boleh diserahkan pada kami, tapi ketika mereka di rumah adalah tanggung jawab mereka ke depannya ya. Jadi kita bersama-sama di sini, kita kerjasama dengan orang tua untuk mendidik anak kita. Karena di sini karena mereka sudah mempercayakan kami untuk mendidik, dan juga kami sebagai Dewan Guru di sini seluruh keluarga besar SMP akan berusaha mendidik anak dengan baik. Mungkin seperti itu, Pak. Bu, ini mungkin permohonan terakhir dari para ulama kita di Kabupaten Oganilir yang podcast dengan saya. Alangkah baiknya pendidikan moral ini, terutama mengenai keimanan dan ketakwaan serta kejujuran, ditanamkan sedini mungkin. Kalau SMP di SMP, SD di SD, SMA di SMA. Ada pesan kalau bisa seandainya ada pertemuan mengundang Pak sekolah ke sekolah ini, tolong kasih waktu kultum untuk guru agama. Itu pesan dari para ulama yang ikut podcast dengan kita, supaya mereka tidak putus-putus, ada pencerahan. Untuk pencerahan, Pak. Terima kasih banyak. Rasanya bangga kita ketemu hari ini. Banyak hal yang saya petik dari pertemuan ini. Lebih kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oke, ya. Pemirsa, ini latihan upacara SMP Negeri 2 SMP Negeri 1 ya. Pemirsa, ini latihan upacara SMP Negeri 1 Rantau Alai. Kelihatannya ini rutinitas pelatihan ini. Non jauh di sana ada kepala sekolah juga yang menyaksikan pelatihan ini. Mungkin rutinitas ini Pak kepala sekolah juga, Ibu kepala sekolah juga melihat ini. Dan ada instrukturnya ya. Latihan penggerek bendera ya. Ya, sekarang bendera sudah siap dinaikkan ya, dinaikkan. Dan ini persiapan untuk nanti membaca teks Undang-Undang Dasar dan yang terkait dengan upacara. Di sana juga ada perempuan, itu pembacaan teks-teks yang dibutuhkan di satu upacara. Dan nun jauh di sana adalah pasukan. Pemirsa, ya sudah simulasi. Kita lihat di belakang sana juga ada satu orang yang berdiri seolah-olah komandan. Ya, pemimpin upacara. Ya. Sudah dilaksanakan. Ada lagu Indonesia Raya, jadi simulasinya lengkap. Ya, Ibu kepala sekolah masih tetap berdiri menyaksikan pelatihan ini. Ya, semua komponen penggerek bendera ada di sini dan memberi hormat. Oke. Ya. Ya. Nah, ya. Habiskan. Ya. Iya. Masih. Ya. Ya. Sekali lagi. Tarik. Assalamualaikum Bu.
Sehat Bu. Salam, Pak. Latihan penggerek bendera ini Iya, Pak. setiap hari atau berapa kali seminggu? Seminggu 2 kali, Pak. Seminggu 2 kali. Hari Kamis, Jumat. Oh, artinya ini kelas berapa? Ini kebagian lagi kelas 81, Pak. Kelas 81. Ya. Dimulainya memang kelas 8 atau memang kelas 7 diajarkan juga? Kelas 7 juga diajarin. Juga. Giliran. Kalau kelas 9 masih dipakai? Berhubung kelas 9 untuk sekarang tidak, Pak. Ya, ini dipakai untuk sendiri atau pernah juga mengikuti misalnya upacara di kantor camat, di kantor bupati atau mengikut lomba-lomba upacara? Lomba, kalau lomba tidak, Pak. Tapi Tidak. kalau ada kegiatan Kegiatan. upacara, iya. Ya, terus sering diikutkan keluar. Ya. Ada semacam prestasi mereka-mereka ini, baris berbaris mungkin ya kelompoknya. Ada, Pak, ada yang ikut pramuka, Pramuka ekskul ya. PMR, ya. Oh ya, artinya ada mereka terdiri dari berbagai apa ya, dari Kegiatan ekskul. kegiatan ekskul ya. Jadi mereka-mereka ini ya. Sekarang kelas 8. Ya, ini giliran Ya, kelas 8. inovasi ke depan untuk mengembangkan penggerek bendera ini supaya populer seperti apa? Lebih ke ini apa namanya, Pak, dari mereka kan ikut kegiatan PR apa-apa itu, jadi Ya. kan bisa meningkatkan Ya. bagaimana mereka menjalankan Ya. tugas mereka pada setiap Ya, Senin. artinya nanti kalau mereka ke SMA mereka tidak Tidak kaku lagi lagi ya? Iya. sudah tahu. ya, artinya bisa saja dilahirkan oleh sekolah ini penggerek bendera di kabupaten, provinsi dan bahkan nasional. Iya. Oke, sudah ada yang seperti itu anak-anak di sini Insya Allah ini sudah ke depan ya. Ke depan, Tapi Pak. sebelumnya belum ada. belum. Tingkat bupati juga belum ada. Belum, tapi kecamatan sering. Sudah. Oke. Kecamatan. Makasih Bu ya. Ya, Pak. Selamat. Ya, sudah Bu. Pemirsa, ini kelas 7 sedang latihan soal. Terlihat Pak Guru sangat ketat memberikan pengawasan kepada murid-murid ini atau siswa-siswi kelas ini. Dan terlihat semuanya serius. Mudah-mudahan semuanya berhasil naik ke kelas 8. Ya. Selanjutnya ikuti terus kami ke kelas yang lain. Pak, terima kasih Pak ya. Pak, kelas berapa Pak? 72 ya, mata informatika ya. Pemirsa, kami melihat proses belajar mengajar di kelas 7 dan ini pelajaran informatika. Terlihat ibu gurunya sedang memberikan penerangan atau pembelajaran sambil mengelilingi kelas ini. Terlihat semua proaktif. Klik tab, save lalu klik rename. Klik tab, save lalu replace. Yang ibu jelas tadi, replace tadi apa? Kalau ada kata replace berarti ganti. Sedangkan kita di sini adalah disuruh minta ganti. Jadi jawabnya apa? Jadi jawabnya adalah Bu, makasih Bu ya. Sekolah ini yang saya kenal sudah lama sekali berdiri dan ini ada ruang khusus, ruang OSIS SMP Negeri 1 Ratawalai. Sebentar lagi kita akan melihat kegiatan di dalam ruangan ini. Kita akan menemui pembinanya. Terus jalan. Ya. Ya, ternyata di sini ada juga ibu kepala sekolah, mungkin mengontrol. Selamat pagi Bu, permisi kami ingin sedikit wawancara dengan pembina. Ya, Assalamualaikum Pak. Pak, ini lagi apa Pak? Ini lagi rapat bahas untuk menjelang bulan Lebaran. Oh, rapat ya? Iya, rapat Pak. Kalau rapat terbatas ya? Iya, Oke. terbatas. Ini di apa? Rapat terbatasnya digelarnya dalam event-event seperti apa? Untuk ada kegiatan nanti Pak. Oh. Ada kegiatan menjelang bulan Ramadan nanti. Oh, jadi sudah menjelang- dipersiapkan jauh hari ya? Iya Pak, kayak Iya. gitu. Oh, ya. Menjelang apa? Untuk menjelang ulang nanti.
Iya, iya. Iya, selesai ulang nanti kan ada kegiatan, Iya. Pak. Ini artinya setiap ada kegiatan harus ada rapat. Pasti, Pak. Ini kelas berapa? Ini campur, Pak, kelas 7, kelas 8. Oh, campur ya? Campuran, Pak. Artinya kalau kelas 9 ada, masih ada, artinya 9 juga ikut Lanjut ya? Pak. Ya, Dia ya. sudah mau pindah, ya, mau pindah sekolah lagi atau jenjang selanjutnya. Artinya kegiatan itu dirancang ya? Iya, Pak. Pasti. Dirancang maksudnya dengan perencanaan yang matang melalui Siap. rapat-rapat ya. Siap. Sehingga dia begitu digelar Sudah siap. maksimal ya. Iya, betul. Soal prestasi nanti itu. Semoga prestasi, Pak. Iya, Pak, terima kasih banyak Pak ya. Siap, Pak. Ya, semoga sukses. Ya, oke. Pemirsa, kita melihat halaman sekolah ini jauh di sana ya, jauh sekali artinya luas ya. Saya tidak tahu, nanti kita tanya dengan Pak Sekolah waktu podcast. Jadi seandainya mau beraktivitas sangat luas sekali, seandainya ada pembangunan lagi mau dimekarkan, lokal-lokal segala macam sangat luas. Tinggal bagaimana popularitas dan mutu sekolah ini nanti kita tanyakan waktu podcast. Ikuti terus kami. Bu, ya Bu. 82 ya. 82 ya, kelam tahun 82 dari wartawan dia. Kering dan mandiri. Action. SMP 1 Rantau Alai. Bisa. Organilir. Semangat. Komando.